Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap selalu bersemangat. Di video kali ini saya akan memberikan panduan dalam mengikuti psikotes online. Di suatu perusahaan atau instansi yang menyelenggarakan psikotes online, sebagai peserta terlebih dahulu kita akan mendapatkan pemberitahuan atau panggilan untuk mengikuti psikotes online itu berupa jadwal, waktu, dan tentunya mendapatkan link untuk dapat masuk ke psikotes online tersebut. Tentunya kita harus menyiapkan dengan menggunakan komputer, laptop, ataupun HP Android. Kemudian setelah kita sudah siap dan jadwalnya sudah mulai, kita ikuti arahan pada link atau pada laman psikotes dan tentunya sudah diberikan username dan password dari penyelenggara psikotes online. Dan dalam psikotes online terdiri dari beberapa subtes. Yang pertama, ini ada tes kecerdasan, soal matematika dasar. Soal matematika dasar ini berisi soal-soal sederhana seputar penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ini untuk mengetahui kecepatan dan ketepatan peserta. Karena soalnya itu sangat banyak dan dikerjakan dalam waktu yang singkat. Soalnya itu ada 30, diberikan waktu cuma 5 menit. Jadi kita dalam 1 menit harus mengerjakan 6 soal. Nah, bagaimana tip dan triknya untuk mengerjakan soal matematika dasar ini? Tentunya untuk lebih mudah dan cepatnya, kita mengerjakan soal-soal yang kita anggap mudah. Nah, di situ ada soal-soal penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian yang lebih familiar dan lebih mudah. Tentunya kita akan mengerjakan yang soal-soal penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Kemudian masih ada tes ketelitian atau soal ketelitian. Jadi soal ketelitian ini untuk mengetahui ketelitian atau kejelian serta kecepatan peserta menganalisa sesuatu dengan soal yang banyak dikerjakan dalam waktu yang singkat. Tip dan triknya, kita harus fokus dan cermati ada atau tidaknya perbedaan pada soal yang disajikan, baik angka, huruf, ataupun tanda baca. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, sampai 9 secara berurutan. Dan di sini sepintas itu sama. Angka 1, 2, sampai 9 yang berurutan. Tapi di sini ada perbedaannya. Di sini ada 4-nya double. Nah, di sini jawabannya berarti TS tidak sama. S itu artinya sama, TS artinya tidak sama. Tinggal kita pilih tidak sama. Kemudian di sini ada PT Sejahtera, PT Sejahtera. Nah, di sini kan tidak ada bedanya, artinya sama kan? Kita pilih sama. Nah, di sini kemudian ada test drive. Di sini test drive. Sepintas kalau kita buru-buru kadang kita menjawabnya sama. Padahal di sini tidak sama. Karena di sini perbedaannya tes di belakang di sini T-nya besar, di sini T-nya kecil. Itu untuk soal ketelitian. Soal silogisme. Jadi soal silogisme itu digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta dalam menentukan kesimpulan dari suatu pernyataan atau kejadian. Jadi untuk mengerjakannya, baca pernyataan yang diberikan secara utuh, kemudian tentukan kesimpulannya. Nah, ini contoh soalnya. Ini pernyataannya seperti ini. Yuli lebih cepat dari Cici. Ini Yuli lebih cepat dari Cici. Cici lebih lambat dari Siti. Berarti Siti kan lebih cepat. Di sini Yuli lebih cepat dari Cici. Nah, siapa yang paling lambat? Nah, berarti kan yang paling lambat kan Cici. Karena Cici lebih lambat dari Siti. Sedangkan Yuli lebih cepat dari Cici. Berarti yang paling lambat Cici. Soal berikutnya yaitu
soal deret angka. Nah, soal deret angka ini untuk mengetahui atau mengukur kemampuan peserta dalam menentukan pola bilangan dari deret angka yang disajikan. Jadi, untuk mengerjakannya, tip dan triknya, lihat dan tentukan pola bilangan dari deret angka yang disajikan. Biasanya sekilas pola akan terlihat dari deret angka yang disajikan berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar, atau pangkat, ataupun pola lainnya yang beraturan. Polanya pasti beraturan. Entah itu beraturan pertambahan 1 atau loncat 2. Kalau loncat 2 ya loncat 2, loncat 3 semua seperti itu. Contoh soalnya di sini ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, kemudian angka berikutnya belum ada. Di sini kita akan disuruh menulis jawabannya. Jadi bilangan deret angka yang terbentuk dari pola bilangan bertambah 3 angka. Kan kita lihat di sini 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 9 ditambah 3, 9 ke 12 ditambah 3, dan seterusnya kan. Nah ini yang masih kosong setelah 18 ini, yaitu kalau 18 ditambah 3 berarti 21, jawabannya 21. Selain soal deret angka, bisa saja kita nanti ada soal pola berupa gambar. Soal tes yang kedua. Kalau tadi yang pertama soal tes kecerdasan yang terdiri dari matematika dasar, tes ketelitian, bilangan berpola, deret angka yang tadi. Yang kedua yaitu tes kepribadian. Jadi dalam tes kepribadian ini tipnya yaitu jawablah pertanyaan dengan jujur sesuai kepribadian masing-masing peserta. Usahakan menjawabnya dengan jujur apa adanya. Nah, tentunya juga memakai strategi. Kenapa kita harus jujur? Ya kalau tidak jujur nanti juga akan merugikan diri sendiri. Karena tes kepribadian ini dari soalnya atau pertanyaannya, pertanyaan pertama itu saling berkaitan atau berhubungan dengan soal berikutnya. Jadi soal-soal yang akan muncul itu saling berkaitan dengan soal sebelumnya, gitu. Jadi kita harus menjawab dengan jujur, mengukur kemampuan kita. Pokoknya intinya kita harus jujur. Kemudian yang ketiga yaitu tes penilaian situasi. Untuk mengetahui dan mengukur peserta dalam memecahkan permasalahan serta mencari solusi dari suatu permasalahan yang disajikan. Tip dan triksnya yaitu baca dan fokus pada situasi yang terjadi pada soal yang disajikan. Nah, di situ nanti tesnya itu ada suatu permasalahan dalam bentuk cerita atau misalnya kejadian ini, kejadian A, kejadian B. Nah, itu dalam bentuk cerita. Nanti di situ ada pilihan jawabannya. Jadi tipnya baca dan fokus pada situasi yang terjadi pada soal yang disajikan. Jawab yang paling tepat untuk mengatasi situasi yang terjadi pada permasalahan di soal tersebut. Oke, terima kasih sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.